Masih ada. Jadi kita mengundang Pak Ahok ini sebagai politisi 20 tahun. Kan masuk politik tahun 2000, sekarang udah 2004, 20 tahun loh kok. Ya. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah, 20 tahun. kurang. Iya, 20 tahun. Dari DPRD sampai itu. Politisi 20 tahun, mantan kepala daerah, Ya. pernah bupati, pernah mantan wakil DPRD juga. mantan DPRD, mantan kepala daerah, DPR RI juga. mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu, mantan anak buah Prabowo. Ya. Karena pernah di Gerindra. Iya. Iya kan? Ya. Pak Prabowo kemarin habis dioperasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku nggak ada kontaknya. Masa sih nggak ada kontak Pak Nah, Prabowo? dari dulu nggak pernah ada. Kapan terakhir? Saya kontak Pak Jokowi juga saya nggak punya. Dari dulu. Nah, saya Kemarin terakhir ketemu sempet- Pak Prabowo terakhir lagi di istana atau di mana saya lupa ya. Beliau sih ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Tahun lalu lah sebelum Pilpres lah. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kita mau tunjukin tuh fotonya, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden yang satu, hubungan mereka kira-kira negeri ini akan seperti apa ya kok? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi Partai kadang-kadang berbeda, tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai cuma, tuh. ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan nuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parliament threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan, makanya kenapa Ibu Mega bilang, partai itu ada pada kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi, bukan karena terima beras, terima minyak goreng, atau terima baju loh. Oke, jadi Karena kalau itu terjadi, akan terjadi pembagian merata. Nah, saya cuma khawatir kalau orang punya duit seperti itu, kalau rakyat tidak dididik dengan baik tentang ideologi, tentang kaderisasi, mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai, satu orang punya, dia bikin semacam akhirnya kayak koalisi. Dia yang pimpin kan. kembali ke tadi, jadi Ko Ahok melihatnya ke depan percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Katanya kan mau pensiun, udah bangun rumah. Ya, saya nggak tahu. Saya cuma nebak aja. Menurut Anda Kalau lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif, berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi kedepannya Anda melihat bisa aja kan? Banyak partai kecil-kecil nih. Nanti koalisi. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai, punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Anda bisa survive udah Anda. Nah, saya nggak tahu. Dan kemudian kalau punya partai berarti bargaining politik Joko Widodo akan kurang lebih sama kuatnya atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan kalau ia tidak punya partai. Kalau buat jauh itu tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah amat. Itu pertanyaan susah amat. Enggak, ini kan nebak ke depan. Aku nggak suka ngeles kok. Aku ini ilmu baru Ahok. Jadi tiba-tiba diplomat. Kok makasih ya udah datang ke Mata Najwa. Masih temenan sama Pak Jokowi? Dulu sih kompak banget. Sekarang udah nggak kompak. Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu? Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Dengan kata Ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti terjepit dong. Terus saya tanya lagi sama Ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? Itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Pak Prabowo. Ya, kalau kita perhatikan memang hubungan Joko Widodo dengan Basuki Cahayapurnama akhir-akhir ini memang sedang tidak baik-baik saja karena kepentingan politik yang berbeda tentunya. Ya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menceritakan kedekatan hubungannya antara Presiden Joko Widodo alias Ahok dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, Prabowo dan Jokowi sudah berteman sejak lama. Ahok menduga Jokowi dan Prabowo sudah bekerja sama sejak pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada saat itu, Joko Widodo dan Ahok merupakan pasangan calon gubernur terpilih pada 2017. Dan pada 2016, Menteri Sekretaris Negara yaitu Pratikno kala itu disebut mendatangi kediaman Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Ahok, 3 hari setelah kedatangan Pratikno ke rumah Prabowo di Kertanegara, muncul isu penistaan agama yang terjadi di Kepulauan Seribu. Wow. Artinya apa? Jokowi sama Prabowo sudah bekerja sama sejak Pilkada DKI. Kalau menurut saya, begitu kesimpulannya. Jadi apa yang mau dipecah? Orang kompak kok. Ahok kepada Tempo menyampaikan hal yang demikian. Berdasarkan catatan Tempo, ihwal Pratikno bertemu Prabowo sebelumnya pernah diungkap oleh salah seorang petinggi Partai Gerindra yang menyebut kedatangan Pratikno merupakan bentuk dukungan atas pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Oh, oke. Pratikno menganggap hal itu tuduhan serius. Ia menegaskan tidak mengenal Prabowo dan tidak pernah mendatangi kediamannya untuk berbicara soal dukungan terhadap calon kepala daerah DKI Jakarta. Sama sekali tidak menemui, apalagi berkunjung ke Pak Prabowo atau ke pengurus Gerindra yang lainnya, kata Pratikno di ruang media Istana Kepresidenan. Pratikno menegaskan tidak ada pejabat negara yang mendukung salah satu calon kepala daerah. Kami netral saja. Cerita Ahok ini awalnya menanggapi tudingan kelompok relawan pro Jokowi atau Projo saat soal upaya memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Dia mengaku tidak mengetahui dari mana isu itu berasal. Aku sih nggak tahu ya, itu dari mana isu itu. Aku nggak tahu tuduhan itu dari mana, kata Ahok. Ahok juga mempertanyakan apa yang ingin dipecah dari hubungan keduanya. Orang presidennya Prabowo kok, wakilnya Gibran kok. Apa yang mau dipecah? Emang Jokowi gampang dipecah? Orang udah berteman begitu lama kok. Dari Pilkada DKI aja, coba lihat. Kayaknya Pratikno dikirim ke Kartanegara untuk dukung Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menganggap pernyataan Bendahara Projo itu sebagai omongan yang lucu. Ahok menyebut PDI Perjuangan juga tidak bisa memisahkan hubungan Jokowi dan Prabowo. Sebelumnya Bendahara Umum Projo Panel Barus menilai PDI Perjuangan berupaya memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Panel menjelaskan upaya Partai Banteng memisahkan Jokowi dan Prabowo terbaca dalam rekomendasi internal, eksternal, hingga pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Rakernas ke-5 yang digelar akhir pekan lalu. Bendahara Projo menyinggung ada taktik pukul rangkul dari PDI Perjuangan. Ada strategi belah bambu, tapi gue yakin upaya itu akan gagal karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini solid. Mereka berdua punya misi yang sama, Indonesia ke depan, bukan cerita masa lalu. Kata panel dihubungi pada Selasa 28 Mei 2024 yang lalu. Oke, keren ya.